Yang ketiga, nasihat penting para ulama. Barang siapa yang memprioritaskan kepentingan akhiratnya, maka akan dicukupkan kebutuhan dunianya dan akan dibahagiakan kehidupan akhiratnya. Kalau ada orang berkata, kamu terlalu banyak pikirkan akhirat, makanya kamu miskin. Salah. Orang yang miskin itu justru karena kebanyakan memikirkan dunia. Justru orang-orang yang bekerjanya untuk akhiratnya, orang-orang yang dalam bisnisnya tidak hanya untuk kepentingan dunianya, bisnisnya itu besar, dijaga oleh khalayak ramai. Dan walaupun bisnis itu bisnis keluarga, tapi orang menganggapnya itu aset nasional, itu aset daerah. Bahkan ada yang mengatakan itu aset Islam. Sehingga dijaga profesinya, bahkan dijaga jabatannya oleh masyarakat. Orang-orang yang memprioritaskan kepentingan akhiratnya untuk kepentingan keluarga. Saya ingin sampaikan satu ayat. Siapakah ayah yang berhasil dan siapakah ayah yang gagal menurut Al-Quran? Ayah yang berhasil bukanlah ayah yang berhasil membawa anaknya mendapatkan gelar S1, S2, atau S3. Bukan itu takarannya. Jadi kalau satu hari nanti anak kita pulang sekolah, lalu membawa rapot, dan rapotnya bagus, jangan bilang ini anak bapak, anak ayah. Ini bukan anak ibu. Bukan, ini anak gurunya. Gurunya yang mengajarkan dia seperti itu. Apa kurikulum seorang ayah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa ukurannya seorang ayah itu sukses? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa ayah yang nanti meninggalnya dalam keadaan tentram karena sudah sukses menjadi ayah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tidakkah kau saksikan wahai Muhammad ketika Yakub sebagai seorang ayah jelang kematiannya, ketika sakaratul maut sebentar lagi akan merenggutnya, bagaimana situasi yang dihadapi oleh Yakub ketika memikirkan tentang anak-anaknya? Satu evaluasi, satu pertanyaan saja diajukan oleh Yakub, apakah dia bakal tentram matinya ataukah sengsara di akhir hayatnya? Satu pertanyaan itu yang diajukan adalah ma ta'buduna min ba'di. Anakku, siapakah gerangan yang kalian sembah selepas kematian ayah? Yakub sukses menjadi ayah karena anaknya menjawab 3 dari 1 pertanyaan itu. 3 inilah yang menjadi ukuran apakah kita menjadi ayah yang sukses atau yang gagal. Anaknya menjawab, qalu na'budu ilahak. Kami akan menyembah Tuhan ayah. Kenapa dia tidak mengatakan kami akan menyembah Allah? Kenapa dia mengatakan kami akan menyembah Tuhan ayah? Karena ayahnya yang menanamkan la ilaha illallah ke dalam jiwa anaknya. Ini tugas utama seorang ayah. Dan ayah akan menjadi terhormat jika yang pertama kali ditanamkan di dalam jiwa anaknya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Ayah akan senantiasa dihormati oleh anak-anaknya. Walau saat ini anaknya kecewa, satu saat nanti bisa saja ayahnya meninggal dunia, tapi anaknya akan bangga pada ayahnya karena asyhadu an la ilaha illallah. Di situ Yakub sukses. Bahkan bukan cuma itu, anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhan kakek ayah Ibrahim, Tuhan kakek Ismail, Tuhan kakek Ishak. Kenapa nama keturunan ayah yang disebutkan? Karena anaknya bangga pada ayahnya. Anaknya hormat kepada ayahnya. Tahu kenapa anak-anak ini bangga dan menghargai ayahnya? Karena senantiasa la ilaha illallah yang ditanamkan ke dalam jiwa anaknya. Yang kedua, ilaha wahidah. Tidak cukup hanya menanamkan tauhidullah kepada jiwa anak, bentengi anak dari kemusyrikan. Ini tugas ayah. Ayah harus menjadi kepala sekolah. Tidak berarti kalau anak kita sudah sekolah kemudian bebas dari syirik.
kesyirikan zaman sekarang tidak sama dengan kemusyrikan masa lalu. Kemusyrikan materialisme, kemusyrikan sekularisme, kemusyrikan hedonisme saat ini menggantikan kemusyrikan tradisional masa lalu. Dulu orang-orang memang mempersembahkan kepala kerbau, tapi sekarang orang-orang mengorbankan harga dirinya demi harta, rela korupsi, tidak malu menggunakan harta yang haram karena sudah terlanjur menuhankan harta benda. Ini kemusyrikan yang luar biasa. Belum lagi kemusyrikan yang dihadapi oleh anak-anak. Mereka tidak takut kepada Allah, tapi takut kepada hantu. Cintanya kepada pacarnya mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas orang tua, tugas para ayah membentengi anak dari kemusyrikan. Dan yang ketiga, ini yang paling berat. Wa nahnu lahu muslimun. Kata anaknya seperti itu. Dan hanya kepada Tuhan ayah, Tuhan kakek kami mengikatkan diri dengan aturan syariatnya. Tugas berat seorang ayah yang terakhir adalah bagaimana agar anak-anak mau mendisiplinkan diri dengan ibadah. Bagaimana agar anak-anak itu mau terikat dengan aturan Allah dan Rasulnya. Dia mau terikat dengan aturan sekolah. Dia bisa terikat dengan aturan kursus. Bahkan anak-anak rela terikat dengan aturan klubnya. Dan yang mengerikan, anak-anak berani mengikatkan diri pada aturan geng motornya walau dipukuli dulu. Tetapi banyak anak-anak yang tidak bisa mengikatkan diri pada aturan Allah dan pada aturan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Asy-syariah. Disinilah kelebihan adat Minangkabau. Yang Minangkabau ini sudah dekat dengan Islamnya. Adatnya sudah terwarnai dengan nilai-nilai syariat. Mudah-mudahan Bukit Tinggi dan sekitarnya menjadi teladan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan masyarakatnya yang sudah baik, terkenal dengan jiwanya yang berpendidikan ini, menjadi satu rumpun Melayu yang terdepan di kalangan masyarakat Melayu lainnya di Asia Tenggara. Dan mudah-mudahan lahir dari sini kembali ulama-ulama besar yang telah membawa Islam ke tingkat dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.